Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya balik lagi buat bahas bagaimana cara menghitung rata curah hujan. Tapi kali ini adalah metode yang ketiga, yaitu metode isohyet. Nah, untuk menghitung rata curah hujan dengan metode ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk terlebih dahulu membuat garis isohyetnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, metode isohyet itu adalah metode yang menghubungkan antara titik-titik kedalaman hujan yang sama. Nah, metode ini diasumsikan bahwa hujan yang terjadi di antara garis isohyet itu merata dan nilainya sama dengan nilai rata-rata dari kedua garis isohyet. Nah, mungkin kalian akan bingung, maksudnya itu garis isohyet bagaimana? Nah, garis isohyet itu adalah garis yang nantinya akan dibentuk berdasarkan nilai kedalaman hujan. Nah, mungkin nanti pada saat penggambaran mungkin akan lebih membuat kalian paham apa yang dimaksud dengan garis isohyet dan apa yang dimaksud dengan kedalaman hujan. Saya rasa kalau kedalaman hujan mungkin kalian sudah mengerti dari awal nilai kedalaman hujan itu yang mana. Nah, nilai kedalaman hujan itu adalah tinggi curah hujan atau ketebalan curah hujan. Jadi berapa tebal hujan yang terjadi pada waktu itu. Oke. Metode ini digunakan untuk di daerah yang datar atau pegunungan. Tapi bagusnya di daerah digunakan pada daerah atau wilayah pegunungan. Yang kedua adalah stasiun curah hujannya itu tersebar merata dan harus banyak. Seperti itu. Kemudian metode isohyet ini sangat bagus untuk curah hujan yang data curah hujannya itu atau durasi curah hujannya itu singkat. Dan yang keempat, metode ini metode yang paling teliti dibanding dengan dua metode sebelumnya, yaitu metode aljabar dan juga metode polygon Thiessen. Oke. Nah, tahapan untuk pembuatan garis isohyet atau membentuk garis-garis isohyet nantinya berdasarkan peta das yang akan digunakan. Pertama adalah kita harus plot dulu stasiun hujan dan besar kedalaman hujan pada daerah tersebut atau wilayah tersebut. Nanti kan ada yang namanya area das ya, daerah aliran sungai batasnya. Ya, jadi di situ di dalam das itu nanti kita akan plot masuk di mana titik stasiun hujannya dan berapa kedalaman curah hujannya. Oke, itu tahapan yang pertama. Dan yang kedua adalah dari nilai kedalaman hujan di stasiun yang saling berdampingan itu dibuat interpolasi dengan melakukan penambahan nilai. Nah, nilainya itu tetap ya. Interpolasi maksudnya di sini adalah membuat sebuah interval ya, interval. Jadi jarak dari garis masing-masing garis isohyet nanti itu akan ada intervalnya, Jadi dari titik kedalaman hujan nanti itu akan ada interval. Intervalnya itu paling tidak ada jarak 5 sampai 10 nilai kedalaman hujannya. Nah, yang ketiga adalah kita membuat kurva dengan menghubungkan titik-titik interval dengan kedalaman hujan yang sama. Ya. Nanti insya Allah nanti kalian akan lebih paham saat sudah memulai untuk menggambarkan garis-garis isohyetnya. Nah, yang keempat terakhir ini adalah mengukur luas daerah antara dua garis isohyet yang saling berurutan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membuat garis-garis isohyetnya, belum masuk ke perhitungannya. Oke, bagaimana untuk pembuatan garis isohyetnya itu akan kita bahas sebentar lagi. Nah, ini adalah persamaan yang nantinya akan digunakan untuk menghitung rata curah hujan dengan metode ini, metode isohyet. Nah, kemarin kan kita sudah bahas untuk metode aljabar maupun polygon Thiessen. Nah, jadi simbol-simbolnya itu sama saja ya. Kalau P itu adalah rata curah hujan yang nantinya akan kita cari ya atau yang ditanyakan. Kemudian A itu adalah luas daerah ya. Tapi luas daerah di sini yang di metode isohyet ini adalah luas daerah antar garis isohyet ya. Antar garis isohyet. Nah, sedangkan
I ini adalah tinggi curah hujan. Nah, tinggi curah hujan ini ada beberapa. Jadi nanti antara garis isohid itu memiliki nilai kedalaman. Nah, nilai kedalaman hujan ya. Jadi simbolnya itu tetap sama saja seperti itu. I adalah ya, tinggi curah hujan, kemudian A itu adalah luas daerah, luas area antara garis isohid. Nah, itu yang membedakan ya, antara garis isohid. Nah, kemudian P adalah rata curah hujan. Oke, ini kurang lebih seperti inilah ya persamaan yang nantinya akan digunakan untuk menghitung rata curah hujan di metode isohid. Oke. Nah, kita masuk ke data curah hujannya. Nah, di sini saya memiliki data curah hujan 3 stasiun. Ini adalah potongan saja ya. Untuk stasiun pertama, kemudian stasiun kedua, kemudian stasiun ketiga. Nah, ini ada data curah hujan di bulan Januari tahun 2005. Kemudian di stasiun kedua juga Januari 2005 ya. Nah, kemudian di stasiun ketiga di bulan Januari tahun 2005. Nah, jadi nanti ini nilai data curah hujan ini nanti inilah yang akan kita plot masuk ke masing-masing titik stasiun yang akan kita hitung rata curah hujannya. Nah, soalnya adalah seperti ini, hitunglah rata curah hujan dengan menggunakan metode isohid. Untuk menghitung untuk membuat garis isohid, tentunya hal yang pertama yang harus Anda miliki adalah data curah hujan itu sendiri di 3 stasiun, di minimal 3 stasiun, minimal 10 tahun. Dan kalian juga harus memiliki peta desnya ya, peta desnya. Kemudian kita masuk pada langkah untuk membuat garis isohidnya. Langkah pertama adalah kita akan menghubungkan titik stasiun satu ke stasiun yang lainnya. Jadi semua saling berhubungan ya. Jadi kita saling hubungkan titik satu ini, stasiun pertama ke stasiun kedua, kemudian kita hubungkan lagi yang ada di sini stasiun ketiga sampai ke stasiun 1, selanjutnya stasiun 3 ke stasiun 2 atau dari stasiun 2 ke stasiun 3. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua adalah kita membuat interpolasi, kita membuat interval nilai antara 71 dengan 586 dengan nilai interval sebesar 5 ataukah 10 ya, 5 atau 10 ya. Nah, semakin rapat itu semakin bagus dan itu akan semakin lebih teliti ya. Oke, sekarang kita akan membagi nilai kedalaman hujan ini. Kita akan membuat intervalnya, jadi kita ambil nilai interval 10 saja ya, 10. Nah, jadi kita mulai dari sini. Boleh dari mana saja, terserah Anda. Nah, kita mulai saya mulai dari sini ya, 586 karena intervalnya nanti akan dapatnya saya akan pakai 10, angka 10. Berarti di sini saya akan mulai dengan 590. Nah, 90 586 ke 590. Nah, 590. Ini 590. Kemudian saya jadikan lagi saya tambahkan lagi angka 10. Berarti interval 10 ya. Jadi 590 jadinya 600. Oke, setelah itu lanjut lagi 510, kemudian 610, kemudian 620, 630, kemudian 640, 650, 60, 70, 80, 90, 700, 710. Oke, di sini sudah ada beberapa titik hasil dari kita membuat interval antara titik stasiun pertama ke stasiun kedua. Nah, di sini tadi 590, 600. Jadi kalian silahkan beri tanda angkanya biar agak lebih mudah nantinya pada saat kita membuat kurva. Nah, di sini tadi 610, 620, 630 dan seterusnya. Oke, setelah
garis kita membuat interval antara titik stasiun ke titik 2, stasiun kedua, maka kita lanjut lagi ke dari titik 2 ke titik 3. Nah, intervalnya, angka kedalaman curah hujannya ini dimulai dari 543 ya yang rendah, kemudian ke 586. Nah, interval yang kita gunakan masih sama dan harus sama. Kalau kita mulai dengan interval 5, maka seluruhnya itu harus intervalnya tetap 5. Jadi karena kita menggunakan intervalnya 10, maka di sini juga tetap 10. Nah, kita mulai lagi 543 kita ambil, karena interval 10 berarti dia 550. Nah, dia 550, kemudian 560, ini agak jauh ya. Nah, baiknya pada saat kalian membuat sebuah garis isohiyat, membentuk garis isohiyat, baiknya kalian menggunakan mistar ya. Apalagi mungkin lebih bagus kalau manual pakai mistar. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian untuk memposisikan nilai-nilai interval kedalaman hujan ini, nilai-nilai kedalaman hujan ini yang memiliki interval angka 10. Nah, di sini 586, berarti di sini 580 ya. 580, kemudian 580, di sini 543, berarti 550 ya. 550, kemudian 550, 560, 570, 570, berarti 550, 560, 570, 580. Oke. Jadi sebelum 586 itu ada 580. Kita pakai interval tetap sama, nilainya 10. Dan setelah itu kita lanjutkan lagi yang belum itu adalah garis penghubung antara stasiun 1 ke stasiun 3. Maka kita akan membentuk nilai kedalaman hujan dengan interval 10 angka. Nah, oke. Semua sudah terisi kedalaman hujannya dengan interval 10 angka, dan selanjutnya langkah kedua adalah kita akan membuat kurva ya, kurva. Jadi kita akan menghubungkan masing-masing kedalaman hujan yang sama. Nah, kalian bisa lihat di sini angka kedalaman hujan yang sama yaitu 710, ini salah satunya ya. 710 di sini. Kemudian di sini juga ada 710. Di mana lagi yang ada 710? Sudah tidak ada. Nah, karena sudah tidak ada dan hanya terdapat 2, maka kita silahkan membentuk kurvanya ya. Jadi ini ya bagus kalau menggunakan garis ya. Nah, kita buat kurvanya. Kalian buat kurvanya, kemudian setelah 710 masih ada lagi nilai yang sama. Oke, masih ada lagi, berarti kita hubungkan lagi antara garis ini ya. 700. Di sini 700. Oke, berarti kalian hubungkan. Nah, di sini kalian hubungkan lagi garisnya. Kalian buat grafik kurva lagi ya. Sini 590 berarti sama. Nanti kalian buat lagi kurvanya. Di sini agak-agak ini yang enggak rapi. Jadi kalian bisa buat lagi yang lebih rapi, yang lebih jelas, yang benar-benar sesuai terukur. Nah, di sini 580, kemudian ada 670, bukan 580 tapi 680, kemudian ada 660. Jadi semuanya kita hubungkan ya sampai selesai, sampai terakhir. Oke, di sini sudah kita buat garis isohiyatnya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita harus menentukan berapa luas area masing-masing antar garis isohiyat. Nah, ini adalah garis isohiyatnya yang dimaksud tadi ya. Ini adalah garis isohiyat dan kedalaman hujan masing-masing bisa dilihat di angka ini. Ini adalah nilai kedalaman hujan.
ya. Ini yang sudah berdasarkan data curah hujan yang kita miliki. Kemudian ini adalah kedalaman hujan yang kita berikan interval nilai 10. Nah, dan ini adalah garis-garis isohyetnya. Dan yang kita harus ketahui adalah selanjutnya adalah luas area di antara dua garis isohyet ini, ya. Jadi ini yang harus kita ketahui juga luasannya, ya. Mulai dari sini, kemudian dari sini, dan seterusnya. Nah, perlu kalian ketahui juga, kalian juga harus menghitung atau mengetahui ada berapa semua area yang ada di sini. Kita coba hitung ya. Di sini mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 18 area. Nah, karena kita sudah jadi saya menganggap kalian sudah bisa mencari tahu, menentukan luasan dari masing-masing antar garis isohyet, ya. Dan kalian juga sudah tahu ada berapa area yang terbentuk, dan kalian pun sudah tahu berapa masing-masing kedalaman hujan yang ada berdasarkan yang kalian sudah buatkan intervalnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan semua data-data tersebut dalam sebuah tabel data yang nantinya kita akan olah menjadi data curah hujan rata-rata. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil perhitungannya, ya. Saya jelaskan dulu. Nah, di sini, data-data yang ada di tabel ini adalah data-data yang sudah diambil dari gambar yang dari peta tadi, ya, yang garis isohyet tadi. Oke, kita mulai dari sini. Nah, daerah ini yang dimaksud adalah yang tadi saya minta kalian untuk menghitung ada berapa area. Nah, di situ ada 18, ya. Tadi ada 18, kemudian kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, dan kita akan memasukkan nilai curah hujan di antar garis. Ya, di antar garis. Jadi kenapa saya tidak mengurutkan 1 sampai 18? Kita di sini akan memasukkan satu area itu curah hujannya itu berapa di antar garis. Jadi antar garis itu ini area daerah yang pertama, dan dia memiliki nilai curah hujan masing-masing antar garis, ya. Jadi di sini kedalaman hujannya sama, di sini juga sama, tapi saling berbeda antara satu garis yang pertama dan garis yang kedua. Nah, inilah yang menjadi kenapa saya menuliskan daerah ini 1 tapi memiliki data curah hujan ada 2. Oke, jadi yang pertama kita lihat di daerah pertama itu nilai curah hujan antar garisnya adalah 718 dan juga 710. Nah, kita lihat di sini ada 718, ya. Kita ambil yang awal ini 718. Kita ambil awal tapi nanti terakhir kita tidak ambil. Nah, di 718, kemudian di 710, ya, 710. Oke. Nah, ini kedalaman hujannya di sini 718, dan juga di garis yang dimulai pertama tadi, jadi antar garis terluar sampai garis pertama isohyet yang kita buat kurvanya itu 710. Jadi 718 dan juga 710. Nah, itu daerah yang pertama. Jadi kita masukkan di sini 718 dan juga 710. Begitupun dengan yang lainnya, dimulai dari 700 dan juga 690. Nah, ini 700, nilai 700 tadi, ya. Ini nilai 700. Itu nilai 700. Kemudian ini garisnya yang sama nilainya, ya, 700, kemudian 710.
berarti 700 dan 710. Nah, sorry, 700. Oke, tadi sudah yang pertama. Kemudian yang kedua ini sama ya. Jadi kita lihat nilainya, nilai 700 dengan 690 pada daerah yang kedua. Nah, ini 700 ya, 700, ini 700 sama ini 700. Nah, kemudian garis isohed berikutnya adalah 690 dan juga di sini 690. Nah, titik dalaman ini yang dimasukkan ke tabel. Nah, ini dia 700 dan juga 690. Nah, setelah semua nilai sudah dimasukkan ya, nilai curah hujan antar garisnya, kedalaman hujannya, maka selanjutnya kita memasukkan nilai luas antar garis. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kita nanti harus menghitung atau mencari tahu berapa luasan dari area antar garis isohed ini. Nah, luasan inilah yang nantinya dimasukkan di pengumpulan data di sini, luas antar garis. Nah, kita ambil contoh luasnya itu pada contoh di sini 70. Ini satuannya adalah kilometer persegi ya. 70, 45, 55 dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita akan merata-ratakan curah hujan dari dua garis isohed tersebut. Jadi, untuk mendapatkan ini 714, maka kita merata-ratakan curah hujan yang kita plot masuk ke tabel ini, yang nilai curah hujannya itu berada antara dua garis atau di dua garis isohed ya. Jadi di situ 718 ya, 718 ditambah dengan 710 dibagi 2 ya, ini dirata-ratakan, hasilnya menjadi 714. Nah, ini 714 mm. Nah, begitu dengan yang lainnya juga kita akan menghitung rata curah hujan yang berada dalam dua garis tersebut, dua garis isohed. Nah, setelah curah hujan rata curah hujan dari dua garis isohed itu dihitung, maka kita lanjut ke perhitungan luas kali ratanya. Nah, luas di sini yang diambil adalah ini, luas antar garisnya dikali dengan ratanya. Nah, ini adalah nilai rata curah hujannya. Jadi, silahkan masukkan nilai. Contoh di sini adalah 70 ya dikali dengan 714. Nah, dapatnya 49.980. Oke, sampai di situ. Untuk daerah kedua pun seperti itu ya, dihitung dan seluruh daerah yang sudah didapatkan. Nah, terakhir adalah kalian harus menjumlahkan luas keseluruhan antar garis, kemudian jumlahkan juga hasil perhitungan dari luas dikali dengan rata curah hujannya. Nah, selanjutnya untuk menghitung rata curah hujannya ya, inilah yang akan kita cari ya. Intinya adalah ini curah hujan rata-rata dengan metode isohed. Nah, apa yang dimasukkan, nilai apanya yang dimaksudkan adalah nilai dari hasil jumlah dari luas kali ratanya. Maka didapatkan nilai yang ini, 317.230. Setelah itu dibagikan dengan jumlah dari keseluruhan luas antar garis. Itu luasnya sebesar, kita anggap di sini sebesar 500. Nah, sehingga curah hujan rata-rata dengan metode isohed yang dihasilkan adalah sebesar ini. Ya, 634,6 mm. Nah, kalau kalian sudah dapat hasilnya, maka kalian bisa langsung memasukkan nilainya ke dalam tabel rekapitulasi. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel rekapitulasi yang tadi dihitung adalah di bulan Januari.
ya di tahun 2005. Karena ini sudah gabungan, sudah rata-rata dari 3 stasiun, tidak perlu lagi mencantumkan tahun ya, itu tidak perlu mencantumkan tahunnya. Jadi masuk langsung direkap pada tabel rekapitulasinya. Nah, saya rasa cukup seperti itu metode isohyetnya, dan ini mungkin agak lebih sedikit rumit, tapi kalau Anda sudah terus berlatih, sudah lama kelamaan nanti kalian sudah bisa menghitungnya dengan mudah. Oke, jadi kesimpulannya, untuk menghitung atau mengetahui nilai rata dari curah hujan, maka kita perlu menghitungnya dengan beberapa metode. Ada 3 metode yang terpilih yang bisa digunakan, yaitu metode aljabar ya, kemudian ada pun metode polygon-Thiessen ya, kemudian yang terakhir adalah metode isohyet. Nah, ketiga metode ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang bisa digunakan pada daerah pegunungan, ada yang bisa digunakan pada saat curah hujan dianggap merata, dan ada pula yang membutuhkan pos hujan yang banyak pada lokasi atau area das tersebut. Oke, untuk pembahasan mengenai rekayasa hidrologi akan kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.